Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadir Muhammad Yuri dengan NIM A1C023128. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penyelesaian studi kasus dalam kasus optimasi sistem pendinginan pemingsan udang, komparasi kinerja algoritma kontrol on-off versus PID dalam pemodelan dinamika thermal. Langsung eh, tantangan fisik presisi suhu dalam proses pemingsanan udang itu kebutuhan biologis targetnya ada di 14 derajat Celcius. Fungsinya itu untuk menurunkan aktivitas metabolisme hingga udang pingsan tanpa membunuhnya. Kemudian kendala tekniknya, kalau misalkan terlalu panas itu proses akan gagal, udang berondak dan kualitas menurun. Kemudian jika terlalu dingin, pemborosan energi, overcooling dan merusak chiller. Nah, di sini terlihat kalau misalkan ada T ambient atau suhu lingkungan itu sebesar 28 derajat Celcius, juga ada Qref atau daya refrigerator dari chiller untuk mendinginkan suhu air dalam bak. Jadi eh, airnya nanti akan disirkulasikan melewati pipa bawah, kemudian diturunkan suhunya, maaf, dari pipa atas diturunkan suhunya dan kembali ke dalam bak, jadi bersirkulasi. Rekonstruksi model matematis dari model awal yang diberikan pada studi kasus itu ada sedikit perubahan di mana di model awal itu terdapat ambigu atau double counting pada beban pendinginan, di mana pada suku pendinginan fluida itu terdapat parameter T out dan juga uh, pada bagian radiasi dari suhu lingkungan dari Q radiasi dikurangi Q refrigerator dikurangi U A dan juga T air dan T lingkungan. Nah, pada model yang sudah diperbaiki, saya memisahkan antara suhu lingkungan luar dengan suhu yang keluar dari chiller. Jadi untuk lingkungan eksternal atau ambience tadi itu menggunakan parameter T ambience sebesar 28 derajat Celcius dan TC itu pada suku model yang M.C itu suhu fluida yang keluar dari chiller. Nah, ini dipisahkan karena setelah di running menggunakan model awal itu ada permasalahan di mana beban yang terlalu besar dari suhu lingkungannya. Jadi ketika di running suhunya itu tidak turun karena beban dari suhu lingkungan yang terlalu besar yang dihitung 2 kali. Kemudian pada kapasitas thermal total yang awalnya hanya menggunakan kapasitas kalor dari air, di sini saya menggunakan keduanya, yaitu dari air dan juga dari udangnya. Jadi untuk kapasitas thermal total yang harus diserap oleh chiller itu adalah jumlah dari kalor air dan juga udang. Kemudian ada parameter fisis utama di mana saya mensimulasikan bahwa massa dari air itu sebesar 100 kg dan massa udang seberat 20 kg. Sehingga kapasitas thermal total itu sebesar 482.780 Joule. Nah, kemudian ada kalkulasi batas saturasi chiller untuk beban steady state melawan panas lingkungan dan radiasi untuk stabil di 14 derajat Celcius itu kan uh, se, ling, uh, se, suhu lingkungannya itu kan
28 derajat Celcius, sehingga jika dikonversi, maka kebutuhan chiller untuk tetap mempertahankan suhu air di dalam bak sebesar 14 derajat Celcius itu kebutuhannya sekitar 498 watt. Kemudian beban pull down untuk menurunkan massa air dari 28 derajat Celcius ke 14 derajat Celcius dalam 30 menit itu membutuhkan 3.755 watt. Sehingga kebutuhan total sekitar 4.213 watt. Kemudian dipilih nilai desain untuk refrigerator atau daya pendinginan dari chiller itu sebesar 4.500 watt. Nah, ini dipilih untuk keamatan bagi aktuator untuk beroperasi tanpa kelebihan beban selama fase penurunan suhu yang ekstrim. Karena dari 28 ke 14 derajat itu sekitar setengahnya. Kemudian untuk kontrol on-off, filosofinya logika biner dan juga diskrit. Mekanismenya aktuator beroperasi hanya pada dua kondisi absolut, yaitu 100% atau 4.500 watt, atau 0%, yaitu 0 watt. Karakteristiknya sederhana, mekanismenya kasar, menghasilkan osilasi natural pada sistem. Kemudian untuk kontrol PID itu logika proporsional atau kontinu. Mekanisme aktuator menyesuaikan daya secara halus dan dinamis dari 0 watt hingga 4.500 watt berdasarkan kalkulasi error. Untuk karakteristiknya presisi tinggi, responsif, stabil, namun memerlukan tuning parameter matematis yang akurat. Untuk anatomi algoritma logika on-off ini batas atas atau histerisisnya saya ambil 0,3 derajat Celcius untuk mempertahankan suhu dari air itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kemudian juga untuk menghindari switching on-off yang terlalu besar. Nah, untuk preset di antara 14 derajat Celcius dengan batas bawah 13,7 dan batas atas 14,3. Dan kemampuan chiller untuk on itu di 4.500 dan ketika chiller off itu 0 watt. Menggunakan berikut kode coding yang digunakan atau bahasa Python yang saya gunakan untuk simulasi. Nah, untuk algoritma PID di sini proporsionalnya saya menggunakan 1200 dengan integral 0,9. Namun saya tidak menggunakan devaratif dimatikan karena dinamika thermal massa air besar memiliki inersia lambat, komponen devaratif tidak diperlukan dan justru dapat memicu instabilitas numerik. Karena waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan suhu dari 28 ke 14 derajat itu kan cukup lama, jadinya tidak menggunakan devaratif. Kemudian hasil dari simulasi menghasilkan respons suhu bak untuk fase pull down kedua kontrol maupun on off maupun PID itu bekerja sangat maksimal pada fase awal. Kemudian terdapat perbedaan di sekitar set point, di mana setelah mencapai set point untuk kontrol on off itu terus melakukan osilasi yang permanen di 13,7 derajat Celcius sampai 14,3 derajat Celcius. Namun untuk PID itu mencapai stabilitas absolut di 14,0 derajat Celcius. Nah, untuk beban kerja aktuator, dinamika daya pendingin ini terlihat jelas bedanya karena untuk kontrol on off dia hanya mati dan nyala, jadi untuk daya pendinginnya itu naik turun dari 0 sampai 4.000, jadi langsung melonjak. Sementara untuk PID itu dari awal-awal dia kerja secara maksimum di 4.500, kemudian secara perlahan turun di sekitar 458 watt untuk mempertahankan suhu di 14 derajat Celcius. Kemudian untuk kesimpulan eksekutif, parameter kritis sistem kapasitas thermal 4000
482.780 Joule per K. Kebutuhan tunak untuk ada di suhu 14 derajat Celcius itu 458 watt dan batas saturasi chiller di 4.500 watt. Hasil kerja on-off mencapai target suhu 14 derajat Celcius dalam waktu 28 menit, menghasilkan osilasi permanen dan kerja mekanis aktuator yang kasar, paling ideal untuk desain mekanis berbiaya rendah dan arsitektur kontrol dasar. Untuk hasil kinerja PID, mencapai asimetri total suhu 14 derajat Celcius dengan presisi tanpa fluktuasi secara otomatis menyesuaikan konsumsi daya chiller turun menjadi stabil di 458 watt, metode paling superior untuk aplikasi aktuator modern yang memprioritaskan keamanan biologis. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.